warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarsi SSI, mahasiswa PPG Daljab 2020, Angkatan 2 Pendidikan Kimia dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, akan melakukan perekaman video praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Baik ya, kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Tarbain pimpin berdoa. Memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Tarbain. Untuk absensi tadi sudah Ibu lihat ya di Google Classroom, sudah ada yang mengisi untuk absen, ada yang sebagian, ada yang belum isi. Jangan lupa nanti kalian isi ya yang belum mengisi absensinya untuk hari ini. Iya Bu. Ya, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, ya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita bahas tentang apa? Laju reaksi Bu. Reaksi Bu. Ya, tentang laju reaksi. Nah, dalam persamaan laju reaksi, itu pernah kalian perhatikan enggak tanda panahnya? Pernah. Nah Ada yang Bu. perhatikan, ada yang enggak? Ya. Ya. Ada berapa tanda panahnya di situ? Ada satu Kak. Satu Bu. Ada satu. Ya, betul ya. Iya, Ada satu. Wes, Kalau benar, tanda benar. panahnya ada satu, kira-kira reaksinya itu dapat kembali atau tidak? Tidak, Bu. Tidak Bu. Betul ya, tidak bisa kembali. Itu untuk tanda panah hanya satu. Ya, untuk laju reaksi itu reaksinya memang tidak bisa balik lagi atau dia reaksi searah ya, karena habis bereaksi. Nah, reaksi ini yang disebut dengan reaksi irreversibel. Ternyata ya, dalam kimia itu reaksi itu ada yang dapat habis bereaksi, kemudian ada yang dapat bereaksi secara terus menerus. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang materi keseimbangan hari ini ya. Ya, walaupun kita belajar dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi harus tetap semangat ya. Harus tetap menjaga kesehatan. Nah, jangan berpikir kalau belajar kimia itu susah, tapi kita harus berpikir positif kalau kimia itu mudah, ya. Karena banyak manfaatnya ya kita belajar kimia. Salah satunya adalah materi keseimbangan kimia. Ya, kita dapat mengetahui reaksi-reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mana sih reaksi yang habis bereaksi, mana juga reaksi yang dapat berlangsung terus menerus. Oke, di sini adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu melalui model discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, mengolah informasi dan diskusi. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya keseimbangan dinamis dan mampu menganalisis reaksi keseimbangan antara reaksi dan hasil reaksi dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kemudian kreatif, kerjasama, dan kejujuran.
Ya, sebelum masuk ke materi, ada soal pretest ya. Silakan kalian jawab terlebih dulu. Di sini ada 2 soal. Silakan kalian jawab. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan dijawab. Ya, Bu. Nanti kalian sudah selesai, kalian foto jawaban kalian, kemudian kalian japri ke WA Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah selesai? Untuk Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya. Nanti jangan lupa kalian foto jawaban kalian, kemudian japri ke WA Ibu ya. Oke, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Di mana untuk lingkup materinya itu ada reaksi reversibel, kemudian ada reaksi reversibel, kesetimbangan dinamis, kemudian kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Ya, ini ada gambar, ada 2 gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Pembakaran Gambar kayu. Pembakaran kayu, Bu. Untuk gambar yang pertama pembakaran kayu, kira-kira kayu jika dibakar menjadi apa? Tadi abu. Jadi abu. Jadi abu. Arang. Jadi arang. Ya. Kemudian jadi abu. Kira-kira abunya bisa enggak kembali ke menjadi kayu? Nggak Tidak bisa, Bu. Mengapa? Tidak bisa, Bu. No. Mengapa? Tidak bisa. Karena Reaksi yang habis bereaksi, Bu. Karena reaksinya habis bereaksi. Ya, betul ya. Nah, untuk gambar yang kedua di sini reaksi penguraian N2H2. Pada persamaan reaksi, bisa kalian lihat di sini tanda panahnya ada berapa? Ada 2, Bu. 2. Nah, untuk arahnya bagaimana? Ke arah kanan sama ke arah kiri. Ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya, betul. Kiri. Kenapa bisa seperti itu? Bisa Berarti, seperti itu. Berarti reaksinya seperti apa? Bagaimana? Bisa berlangsung Berarti terus-menerus, Bu. reaksinya bisa berlangsung. Oh iya. Bisa berlangsung terus-menerus, Bu ya. Ya, betul ya Dea ya. Ulang-ulang. Reaksinya bisa berlangsung terus menerus. Ya, dalam persamaan reaksi itu ada 2 tanda panah yang berarti reaksinya bolak-balik ya. Nah, di sini juga ada wujud zatnya. Di sini ada lambangnya gas, yaitu gas. Sebelum reaksi dan sesudah reaksi dia berupa gas. Nah, ya dari sini ada yang mau ditanyakan? Alip. Ya, Aziza dan Alip. Ya, siapa dulu? Alip. Alip duluan. Alip. Nah. Jadi tadi kan reaksi penguraian N2O4. Nah, dari gambar pada setiap tabungnya itu memang berubah-berubah, Bu, warnanya. Iya. Ibu tampung dulu ya pertanyaannya. Aziza? Iya, Bu, ini saya mau tanya. Apakah untuk reaksi kesetimbangan hanya untuk satu fasa, Bu, yaitu gas? Oh iya. Pertanyaan yang bagus ya untuk Alif dan Aziza. Ya, yang pertama di sini untuk reaksi penguraian untuk tabung yang pertama sampai tabung yang ketiga itu terjadi perubahan warna. Ya, di sini memang dia akan terjadi perubahan warna dari warna bening menjadi warna coklat.
Nah, mengapa demikian? Nanti ini yang akan kita bahas dalam diskusi kelompok. Nanti kalian bisa mendapatkan jawabannya. Kemudian Ya, Bu. Aziza. Nah, Ya, dari Bu. pertanyaan Aziza, untuk persamaan reaksi ya di sini tidak hanya dalam fase gas, tapi bisa wujud lain atau fase lain. Oh iya, Bu. Nah, nanti kita bahas di LKPD dalam diskusi kelompok. Oke, Bu. Ya. Bu. Jadi kedua gambar ini, yang pertama pembakaran kayu, kemudian reaksi penguraian gas N2O2. Nah, di sini bagaimana ya proses terjadinya keseimbangan dinamis dan bagaimana reaksi keseimbangan antara reaksi dengan hasil reaksi. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok kalian terkait materi keseimbangan dinamis ya. Nanti dari pertanyaan tadi, dari rumusan masalah tadi, itu bisa kalian jawab pada diskusi kelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu share di grup tadi ya. Nanti silakan kalian gabung dengan ini kelompok kalian masing-masing melalui Vicon ya. Jadi per kelompok nanti Ibu bisa masuk ke Vicon kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian gabung ke kelompok masing-masing. Kalian bahas, kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share lewat WA, ya lewat Google Meet juga sudah Ibu share. Nanti silakan didiskusikan dan setelah selesai diskusi nanti kita gabung kembali ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ini kelompok 2 ya, kelompoknya Lip ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bagaimana? Sudah dimulai diskusinya? Sudah, Bu. Tadi baru cari informasi dari bahan ajar sama link video yang Ibu kirim tadi tuh. Sudah kalian baca-baca? Ya, Bu. Oke. Ini lagi. Kan, silakan dilanjut untuk diskusinya ya. Bu. Ini untuk soal yang nomor 1 itu apa perbedaan antara reaksi pembakaran kayu dan reaksi penguraian gas N2O4? Apa perbedaannya itu? Perbedaannya, kalau dari gambar reaksi pembakaran kayu termasuk reaksi yang habis bereaksi atau reaksi searah? Nah, itu kalau untuk reaksi penguraian N2O4 itu kan termasuk reaksi bolak-balik. Nah, itu kan 2 arah. Kayak gitu, Kak? Iya, ya. Ya, jadi kalau untuk salah satu ciri dari reaksi reversibel di sini bagaimana? Itu reaksi yang terjadi di tempat tertutup dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, itu, Bu. Ya. Oke, betul. Lanjut. Nah, nomor 2 ini gimana teman-teman? Siapa? Reaksi itu yang pembakaran kayu kan reaksi reversibel. Nah, untuk reaksi penguraian gas N2O4 termasuk reaksi reversibel. Ya, Kak? Nah, Iya, Pak. Iya, itu sudah ya, masuk sudah. reaksi reversibel gitu. Terus untuk kedua reaksi tadi itu termasuk ke dalam keseimbangan dinamis atau enggak? Termasuk, Bu. Termasuk, Bu. Penguraian. Ya. Termasuk? Berarti termasuk. Iya, Bu, termasuk. Termasuk, Bu. Oke.
Lanjut untuk Mhm. Terus nomor selanjutnya ngisi tabel kita. Untuk nomor 1, wujudnya gas semua berarti homogen. Iya, itu berarti homogen ya. Untuk nomor 2-nya, berarti nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya, Dia nomor 2 apa kayak mana dia? kalau menurutmu gitu loh. Ya, kalau Kan nomor menurutku 1 sih tadi itu homogen. Berarti nomor 2-nya itu bisa aja apa gitu. Yang ya heterogen berarti atau yang nomor homogen. 2 tuh heterogen. Sebab kan wujudnya padat gitu, es dan larutan aki. Nah, Aqualit. ya, Aquos. tuh. Oh, berarti yang nomor 1 kan homogen, nomor 2 heterogen. Oh yes, berarti itu. ya. Oke ya, silakan kalian lanjut diskusinya. Udah aku ikutin tadi. Silakan lanjut. Nanti kita gabung dengan teman-teman yang lain. Kita presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Oke. Oke, Iya, Bu. Bu. Oke, Ibu izin break dulu ya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selesai? Ada yang sudah selesai? Untuk diskusinya? Wati sih biasanya sih, Wati. Kelompok saya, Bu. Kelompoknya Wati? Oke. Iya, Bu. Ya. Saya kasih Silakan Wati mempresentasikan hasil Bu, saya diskusinya. ya, Bu, saya mau izin share green screen-nya. Oke. Ya, silakan ya. Ya, silakan kelompok lain kalian simak ya hasil diskusi dari kelompok 2, kelompoknya Alif, Wati, kemudian Dea dan Rita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Untuk nomor 1, berdasarkan pengamatan pada gambar di atas, apa perbedaan antara reaksi pembakaran kayu dan reaksi penguraian N2O4? Pada reaksi pembakaran kayu berlangsung searah, artinya reaksi yang habis bereaksi. Sedangkan pada reaksi penguraian gas N2O4, reaksi berlangsung dua arah, artinya reaksi yang berlangsung terus-menerus. Nomor 2, kita lihat soalnya, coba tentukan manakah yang termasuk reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Jelaskan. Reaksi pembakaran termasuk reaksi irreversibel karena reaksi berlangsung searah atau reaksi tidak dapat balik, artinya zat-zat hasil reaksi tidak dapat balik kembali membentuk zat reaksi. Reaksi penguraian zat gas N2O4 termasuk reaksi reversibel karena reaksi berlangsung dua arah dan zat-zat hasil reaksi dapat kembali membentuk zat reaksi. Untuk nomor 3, berdasarkan pengamatan pada gambar penguraian N2O4, bagaimana proses terjadinya kesetimbangan dinamis? Untuk kesetimbangan dinamis hanya terjadi pada reaksi kimia bolak-balik dan tidak dapat terjadi pada reaksi yang tidak bisa dikembalikan. Kesetimbangan dinamis juga dapat terjadi pada sistem tertutup seperti pada reaksi penguraian N2O4 di mana gas N2O4 yang semula tidak berwarna secara perlahan-lahan akan berubah.
menjadi coklat. Semula perubahan tidak tampak, tetapi secara bertahap akan semakin coklat. Pada suatu saat, warna tersebut akan tidak bertambah pekat. Pada saat inilah terjadi kesetimbangan. Sudah, Bu? Oke. Itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih Wati sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah sangat bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu ya buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil Mantap. kelompoknya. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Fadil, Bu. Ya, silakan Fadil. Saya mau nanya, sebutkan perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen. Oke, sebutkan perbedaan kesetimbangan homogen dengan heterogen. Dari kelompoknya Retma tadi ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, oke Dea. Silakan Dea. Perbedaannya, jika kesetimbangan homogen, reaktan, dan produk berada dalam satu fase yang sama, sedangkan pada reaksi kesetimbangan heterogen, reaktan, dan produk berbeda dalam fase yang berbeda. Iya, jawabannya bagus ya, sudah bagus. Dea, bagaimana Fadil? Sudah jelas untuk perbedaannya? Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang mau menyimpulkan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Rahmawati. Jadi kesimpulannya kesetimbangan dinamis hanya dapat terjadi pada reaksi kimia bolak-balik atau reversibel dan tidak dapat terjadi pada reaksi yang tidak bisa dikembalikan, yaitu irreversibel. Reaksi kesetimbangan antara reaksi dan hasil reaksi tidak hanya zat yang berfase gas, tetapi juga padat, cair, dan larutan, sehingga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Itu, Bu. Iya, bagus ya kesimpulannya dari Wati. Terima kasih sudah menyimpulkan untuk materi hari ini. Ya, Ibu akan memberikan penguatan. Untuk konsep kesetimbangan dinamis itu di sini ada reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Ya, reaksi yang berlangsung satu arah dan tidak dapat balik. Sedangkan reaksi reversibel itu merupakan reaksi yang berlangsung dua arah dan dapat balik. Di sini sudah ada contoh reaksinya. Ya, perbedaannya di sini untuk yang reversibel, dia tanda panahnya bolak-balik. Sedangkan untuk yang irreversibel, ya, tanda panahnya hanya satu, berarti searah karena tidak dapat membentuk reaksi lagi untuk hasil reaksinya. Ya, ini untuk proses pencapaian keadaan setimbang ditinjau dari kecepatan reaksi, di mana untuk kecepatan reaksi dari zat yang bereaksi itu adalah V1 ya, dengan kecepatan reaksi dari produk itu adalah sama kecepatannya. Jadi V1 sama dengan V2. Oke. Nah, untuk keseimbangan itu ada dua, yaitu keseimbangan homogen dengan heterogen. Keseimbangan homogen dia mempunyai komponen hanya satu, yaitu satu fase. Misalkan di sini adalah gas. Hasil reaksi dan hasil reaksi itu dia sama untuk fasenya, wujudnya, ya. Kemudian ada heterogen. Kalau yang heterogen, komponennya terdiri dari dua fase atau lebih. Contohnya di sini ada CaCO3 dalam bentuk es padatan, ya. Setelah bereaksi, dia akan menghasilkan CaO dalam bentuk padatan yang ditambah dengan CO2 dalam bentuk gas.
Nah, di sini dia terdiri dari 2 fase, yaitu fasenya di sini es, padatan, solid, ya, dengan gas. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah paham? Nggak ada kayaknya nih, Bu. Sudah? Sudah paham? Nggak ada. Oke, kalau yang tidak ada yang ditanyakan. Bu. Nah, ini ada post test hari ini. Ya. Ada 2 nomor. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Kasih waktu 5 menit. Silahkan kalian kerjakan. Nanti kalian foto hasil kalian, jawaban kalian baru kirim ke ibu. Ya, silakan ya. Kalian jawab. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke. Udah, Bu. Oke deh. Bu, wes. Kalau sudah selesai, jangan lupa nanti difoto kirim ke WA Ibu ya. Nah, sekarang kita refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan selama proses pembelajaran? Kedua, apa yang sudah kalian kuasai dari materi ini? Ya, ada yang mau merefleksikan diri? Padil, Bu. Nomor Fadil, 1. ya, silakan Fadil. Yang saya rasakan saat pembelajaran menggunakan media discovery learning ini kayak lebih memahami apa yang dibahas, lebih enak juga tatap muka sama teman-teman ketemu. Nggak hanya tugas dikasih terus gitu, bikin kadang nggak ngerti. Kalau ini kan bisa nanya ke ibu, pemahamannya enak juga. Gitu. Setuju. Ya, oke. Terus yang untuk yang kedua? Nah, apa yang sudah kalian kuasai? Yang sudah saya kuasai, proses terjadinya kesetimbangan dinamis dan memahami kesetimbangan antara reaksi dan dan hasil reaksi. Oke, ya. Mantap. Ya, terima kasih ya, Fadil sudah memberikan refleksinya pada hari ini. Untuk yang lainnya nanti silakan kalian masuk ke Google Classroom. Silakan kalian kerjakan refleksinya. Ya. Dan jangan lupa ya, Bu, untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ya. Nanti Ibu tunggu. Silakan nanti kalian kerjakan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Kalau tidak ada, ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silahkan Sarbain dipimpin berdoa. Ya, Bu. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya,
Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.